Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Wiki Anandito. Saya berasal dari kelompok 2 dari Praktikum Pengantar Kultur Jaringan dan Pemulihan Tanaman Pakan. Untuk pendahuluan, kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel jaringan, organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman utuh kembali. Prinsip yang digunakan pada teknik kultur jaringan yaitu totipotensi, di mana setiap bagian tanaman dapat berkembang biak karena seluruh bagian dari tanaman tersebut terdiri atas jaringan-jaringan hidup yang mempunyai informasi akros dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman lengkap kembali jika ditempatkan pada kondisi yang sesuai. Kultur jaringan dapat dimanfaatkan untuk tujuan perbanyakan klon unggul maupun perbaikan sifat tanaman melalui in vitro mutagenesis dan seleksi in vitro. Teknik kultur jaringan juga diperlukan dalam transformasi genetik untuk meregenerasikan sel tanaman yang telah ditransformasi. Untuk tujuan praktikumnya, di acara 1 yaitu standar operasi laboratorium kultur jaringan, yaitu mengetahui standar operasi laboratorium kultur jaringan, mengetahui macam dan fungsi dari ruangan di laboratorium kultur jaringan, serta mengetahui macam dan fungsi alat di laboratorium kultur jaringan. Acara 2, yaitu pembuatan media kultur jaringan. Tujuan praktikumnya yaitu untuk mengetahui proses persiapan pembuatan stok media, serta mengetahui prosedur penyiapan media. Acara 3, persiapan eksplan. Tujuan praktikumnya yaitu untuk mengetahui praktikum persiapan eksplan agar mahasiswa dapat memiliki keterampilan melakukan prosedur kerja secara aseptis dengan mengecambahkan biji dan tiller tanaman pakan secara in vitro dan memiliki keterampilan melakukan prosedur kerja secara aseptis dan dalam penyiapan eksplan sebagai bahan kultur organ. Acara 4, yaitu proses induksi kalus. Tujuan praktikumnya yaitu untuk agar praktikan mampu memahami prosedur dan proses induksi kalus dari 3 bagian tanaman, yaitu ada akar, batang, dan juga daun. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama ada alatnya, ada sandal bersih, jas laboratorium, laminar airflow, brood chamber, autoclave, hot plate, pH meter, lemari pendingin, inkubator, rak penyimpanan, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas beker, timbangan analitik, magnetic stirrer, pipet, tabung ukur, volumetric flash, tabung reaksi, pinset, cutter, petri dish, botol kultur, pipet isap, labu ukur, corong, saringan, oven, pH meter, gunting, pinset, pisau, rak kultur, bunsen, spiritus, dan skalpel. Bahan yang digunakan dalam praktikum adalah alat tulis, alkohol 70%, pH meter, aluminium foil, kertas label, agar atau pita gel, aquades, dan larutan stok yang berisi makronutrien, mikronutrien, vitamin, kinetin, dan myoinositol. Kemudian digunakan juga biji rumput dari Oryza sativa, kemudian biji kedelai, dan tiller rumput odot. Kemudian digunakan juga deterjen Benlat, NaOCl 40%, NaOCl 20%, HCl, kertas Wetman, akar, batang, dan daun tanaman jagung dan kedelai, tiller odot, medium MS dengan zat pengatur tumbuh 2,4 D 2 mg per liter, kertas saring steril, dan plastik wrap. Alat yang digunakan pada praktikum kultur jaringan antara lain laminar airflow yang berfungsi sebagai tempat kerja secara aseptis, grow chamber yang berfungsi sebagai tempat inkubasi dan pengamatan eksplan, autoclave yang berfungsi untuk mensterilisasi dan bahan dengan uap panas, magnetic stirrer dan hot plate yang berfungsi untuk menghomogenkan larutan, petri dish yang berfungsi sebagai wadah medium yang akan ditanami eksplan, skalpel dan pinset yang berfungsi untuk membantu proses inokulasi eksplan, Erlenmeyer yang berfungsi sebagai tempat larutan,
gelas beker yang berfungsi untuk wadah larutan, bunsen yang berfungsi untuk mensterilisasi alat, dan lemari pendingin yang berfungsi untuk menyimpan larutan stok. Kertas Batman yang berfungsi untuk menyerap cairan, kertas payung yang berfungsi untuk menutupi alat ketika akan disterilisasi, serta plastik wrap dan aluminium foil yang berfungsi untuk menutup botol kultur maupun petri dish setelah inokulasi. Laminar airflow kabinet ketika kultur jaringan akan digunakan sebagai tempat penanaman eksplan ke dalam media kultur secara aseptis, sterilisasi alat media dan lain sebagainya menggunakan alat berupa autoclave yang dilengkapi dengan pengukur tekanan, suhu, dan waktu. Bahan yang digunakan pada praktikum kultur jaringan antara lain alkohol 70% yang berfungsi untuk mensterilisasi alat dan permukaan eksplan agar atau pita gel yang berfungsi sebagai bahan pemadat medium, makronutrien, mikronutrien, vitamin, iron, dan myoinositol yang berfungsi untuk membuat larutan stok, aqueous yang berfungsi sebagai pengencer dan penghilang zat toksik pada alat dan bahan, biji padi, dan tilor odot yang berfungsi sebagai eksplan yang akan dikulturkan, dan medium MS sebagai media tumbuh eksplan. Media kultur jaringan pada praktikum kali ini menggunakan media padat. Zat pemadat yang dapat digunakan yaitu gelling agent seperti agar rose, dan Guerlain gum. Sterilisasi alat selama penanaman yang dapat digunakan sendiri yaitu alkohol 70%. Ini untuk profil tanaman yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu ada Oryza sativa, Penicetum purpureum sivimod, dan juga ada kedelai. Untuk metodenya, metode sterilisasi alat dilakukan menggunakan bantuan autoclave. Metode yang dilakukan saat sterilisasi alat yaitu alat dicuci terlebih dahulu, lalu dikeringkan. Alat yang telah dikeringkan kemudian dibungkus menggunakan kertas payung dan aluminium foil, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Plastik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam autoclave, dan autoclave dinyalakan pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 atm selama 15 menit. Kemudian untuk metode pembuatan mediumnya, metodenya diawali dengan membuat larutan stok. Aqueous sebanyak 200 ml dimasukkan ke dalam gelas beker yang berukuran 1000 ml. Larutan stok 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu berisi makronutrien, mikronutrien, iron, vitamin, dan hormon, dimasukkan secara berurutan. Larutan yang telah dilarutkan kemudian ditambahkan aqueous hingga mencapai volume 500 ml. Larutan stok kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator pada suhu 4 derajat Celcius. Tahap berikutnya dalam pembuatan media yaitu menyiapkan gelas beker dan magnetic stirrer dimasukkan ke dalamnya. Larutan stok yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan aqueous. Nilai pH kemudian dicek berkisar antara 5,7 hingga 5,8. Jika larutan terlalu asam, maka diberi penambahan NaOH, dan jika terlalu basah diberi penambahan H2SO4. Agar dan pita gel ditambahkan ke dalam gelas beker lalu ditutup dengan aluminium foil dan disterilisasi pada autoclave. Gelas beker kemudian dibawa ke clean bench dan blower serta lampu clean bench dinyalakan. Petri dish disiapkan dan magnetic stirrer dalam clean bench dihidupkan. Media yang telah kering dan padat kemudian disimpan di ruang inkubasi. Untuk metode penanamannya, yaitu diawali dengan inokulasi eksplan, yaitu dilakukan setelah diperoleh eksplan yang steril, maka dilakukan inokulasi eksplan. Inokulasi merupakan proses penanaman eksplan pada media. Proses inokulasi dilakukan di laminar airflow dengan kondisi yang aseptik. Alat-alat di dalam inokulasi ditata di dalam laminar airflow. Setiap alat dicelupkan ke dalam alkohol 70% dan dilewatkan di atas nyala api bunsen. Untuk tanaman yang telah ditumbuhkan secara aseptik yaitu padi, jagung, dan kedelai, tanaman pada bagian akar, batang, atau daun dipotong dengan menggunakan pisau skalpel. Potongan eksplan dipindahkan ke dalam petri dish steril yang dilapisi kertas saring steril.
Setiap bagian dipotong kembali dengan ukuran 0,5 cm. Penanaman setiap eksplan dilakukan dengan menggunakan pinset steril. Eksplan dimasukkan sebanyak 3 potong ke petri dish kultur dan diberi jarak antar eksplan satu dengan yang lain, jangan saling berdempetan. Tiller odot, tiller yang sudah steril ditanam menggunakan pinset ke dalam petri dish steril sebanyak 3 potong dan diberi jarak antar eksplan satu dengan yang lain, jangan saling berdempetan. Kemudian dilanjut dengan proses inkubasi, yaitu petri dish kultur yang telah berisi eksplan segera ditutup dengan plastik wrap dan dibawa ke ruang inkubator. Inkubasi dilakukan di tempat terang. Kemudian untuk yang langkah berikutnya yaitu pengamatan. Pengamatan dilakukan selama 3 minggu. Parameter pada pengamatan pertumbuhan kalus meliputi waktu inisiasi, tekstur kalus, dan juga warna kalus yang dihasilkan. Untuk hasil dan pembahasan, terdapat tabel hasil pengamatan kalus dan juga biji. Untuk hasil yang didapatkan, berdasarkan hasil praktikum yang diperoleh diketahui bahwa tiller odot tidak dapat menumbuhkan kalus. Berdasarkan pengamatan minggu pertama dan kedua, diketahui bahwa terdapat kontaminan yang tumbuh berupa jamur. Kontaminasi ini mengakibatkan perubahan warna medium menjadi kecoklatan. Di sini, Andriani dan Heriansyah pada tahun 2021 menyatakan bahwa kontaminasi dapat berasal dari eksplan, baik internal maupun eksternal, organisme kecil yang masuk ke dalam media, botol kultur, atau alat-alat yang kurang steril, lingkungan kerja, dan ruang kultur yang kurang steril, yaitu terdapat spora di udara. Kontaminasi pada kultur jaringan lebih didominasi dari jenis jamur dibanding mikroba lain. Untuk biji kedelai mulai mengalami pertumbuhan pada Kamis minggu pertama setelah inokulasi. Warna dan tekstur dari biji padi pada minggu pertama dan kedua memiliki kesamaan, yaitu berwarna hijau dan bertekstur lemah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan secara umum yaitu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari genotip, umur tanaman, umur jaringan atau organ, keadaan fisiologis, dan kesehatan tanaman. Apriliania dan Wahidah tahun 2021 menyatakan pemilihan eksplan akan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Umur eksplan yang tua akan meningkatkan kemungkinan eksplan sudah tidak dapat beregenerasi. Faktor eksternal terdiri dari sterilitas alat dan bahan, kondisi aseptis, dan kualitas dari media tanam. Apriliania dan Wahidah 2021 menyatakan bahwa sterilisasi yang baik akan menghilangkan sumber kontaminan sehingga tingkat keberhasilan kultur jaringan akan meningkat. Hasil praktikum telah sesuai dengan literatur yang didapatkan. Ini untuk foto hasil pengamatan, terdapat tiller dan biji. Terlihat pada minggu pertama, untuk tiller sudah mulai ditumbuh jamur, dan untuk biji sudah mulai tumbuh. Berikut juga foto tiller dan biji pada minggu kedua. Untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kultur jaringan merupakan salah satu metode pengembangbiakan dan pemulihan tanaman secara aseptis yang langkahnya terdiri dari sterilisasi alat dan bahan, pembuatan media, inokulasi eksplan, dan inkubasi eksplan. Diketahui bahwa kalus dari tiller rumput odot tidak muncul karena adanya kontaminan, yaitu berupa jamur. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan antara lain genotip, umur tanaman, umur jaringan atau organ, keadaan fisiologis, kesehatan tanaman, dan sterilitas alat dan bahan, kondisi aseptis, serta kualitas dari media tanam yang digunakan. Ini untuk daftar pustaka yang digunakan pada laporan kali ini. Untuk lampiran foto selama kegiatan, terdapat 3 foto. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.